Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 531 sampai dengan 532 latar belakang khusus. Bang! Mayat Sang Fugui jatuh ke tanah dengan darah bocor dari setiap lubang, matanya terbuka lebar dan tidak sadar. Murid-murid lainnya mundur, menggigil ketakutan. Kui Lang kembali membungkuk pada eksekutif San. Tuan eksekutif, saya sudah menangani pelakunya. Apa perintah Tuan? Eksekutif San juga seorang yang sudah tua, tahu kapan tidak perlu bertanya dan hanya memperingatkan, Kui Lang, Yuling, aku tidak peduli dengan permainan pribadi apa yang kamu mainkan, tapi jangan ikut campur urusan sekte, kalau tidak. Eksekutif San membiarkan ancaman itu menggantung dengan niat membunuh yang kejam, membuat keduanya menganggukkan kepala karena ketakutan. Juga, Eksekutif San melanjutkan, dalam dekade saya bersama pemimpin sekte, saya hampir tidak pernah melihatnya mengamuk seperti ini. Tapi yang lebih jarang lagi adalah kemarahan yang dia pendam. Zuo Fen itu mungkin seorang buruh, tapi sebaiknya kamu menontonnya lain kali. Hati keduanya tenggelam, meringis. Siapa dia karena bahkan pemimpin sekte tidak akan menyentuhnya? Ini masalah kecil tapi dilihat dari sikap pemimpin sekte. Keduanya merasa lebih buruk. Eksekutif San menjentikan lengan bajunya, karena pelakunya dihukum, saya akan melaporkan kemajuan saya. Sebaiknya kau bersikap baik. Eksekutif San terbang ke angkasa. Keduanya membungkuk lagi, hati-hati, Eksekutif San. Mereka hanya menegakkan tubuh ketika pria itu sudah hilang dari pandangan mereka. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Penatua Yuan datang sambil terkikik, hihihi, sudah kubilang begitu. Zuo Fen tidak normal. Sial! Keduanya membentak. Penatua Yuan tersendak. Keduanya menangani mayat itu dan murid lainnya bubar, menunggu di sekitar kantor tenaga kerja sampai Zuo Fen tiba. Mereka menunggu dan menunggu, hingga malam hari. Saat itulah Zuo Fen melangkah mendekat dengan sapu di bahunya. Yuling mengertakkan giginya, marah, Zuo Fen, sekarang kamu muncul. Kemana saja kamu? Tidakkah kamu tahu kamu harus kembali setelah tugasmu? Tidak ada yang memberitahuku. Zuo Fen berkata dengan sederhana. Yuling merasa canggung, dia dan Kui Lang kehilangan kata-kata. Mereka menempatkannya di rumah pemimpin sekte dengan niat yang jelas untuk tidak bertemu dengannya lagi. Menyia-nyiakan kata-kata pada orang mati bukanlah hobi siapapun. Namun orang bodoh ini tidak kembali begitu saja, tapi bahkan membalasnya. Dia mendapat dukungan sedemikian rupa sehingga bahkan pemimpin sekte pun tidak ingin macam-macam dengannya. Keduanya memperhatikan Zuo Fen dengan ketakutan dan kecurigaan. Mereka sangat ingin menempatkannya di tempatnya, tetapi ketakutan para pendukungnya mengalahkan keinginan itu. Jadi keduanya menemui jalan buntu, menatap Zuo Fen yang sedang memamerkan barang curiannya. Menahan amarahnya, Kui Lang berkata, karena ini tugas pertamamu dan kamu tidak mengetahuinya, aku akan mengabaikannya. Tapi lain kali kamu akan dihukum. Fakta bahwa dia tidak langsung mengambil kepala Zuo Fen menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak ingin macam-macam dengan Zuo Fen. Zuo Fen menyeringai. Mereka pasti sudah mendapat kabar untuk menghancurkan harga diri mereka sendiri. Tapi Zuo Fen tidak peduli sedikit pun, tentu, saya akan menunggu. Dia melewati keduanya dengan memutar matanya, bahkan tidak memandangnya. Hei, apakah ini caramu bertindak? Kamu berada di bawah kami, seorang buruh, namun kamu memerintahkan kami? Kui Lang hampir meledak. Yuling memelototi punggungnya, tapi menguasai semua kebenciannya, Kui Lang, dia memiliki latar belakang yang khusus. Sebelum kita jelas apa sebenarnya itu, sebaiknya kita tidak menanganinya. Kami akan memikirkan semuanya setelah kami memeriksanya. Kui Lang mengangguk, melebarkan lubang hidungnya. Sementara tugas berikutnya dibagikan, hanya Zuo Fen yang dibiarkan menganggur karena tidak ada yang memaksakan pekerjaan apapun padanya jika menyangkut penatua. Tuan muda ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa untuk bertindak sombong. Yang lebih buruk lagi, apapun yang dicoba oleh keduanya akan menjadi bumerang. Kasus sebelumnya menunjukkan hal itu. Mereka menyuruhnya menyapu rumah pemimpin sekte namun dia bermain-main sampai pemimpin sekte melampiaskannya ke kantor tenaga kerja. Jika mereka terlambat bereaksi, mereka akan berakhir menjadi orang bodoh.
Yuling kehilangan niat untuk mengacaukan Zhuo Fen, bahkan berharap Zhuo Fen tidak datang mencari masalah. Sejauh ini setiap kali tugas dibagikan, mereka memilih Zhuo Fen untuk membersihkan tempat-tempat paling terpencil. Ibarat pemakaman leluhur, alun-alun di pintu masuk diawasi oleh dua orang murid yang menyambut tamu, hal-hal seperti itu. Itu adalah satu-satunya tempat di mana dia tidak boleh menimbulkan masalah, atau kekacauan apapun yang dia buat dapat ditutupi. Zhuo Fen menghabiskan 2 bulan berikutnya dengan riang dan santai, sama sekali mengabaikan nasihat Xie Wuiyue mengenai mendapatkan kredit untuk berpartisipasi dalam acara Double Dragon. Dia memiliki semua kedamaian dan ketenangan yang dibutuhkan untuk dikembangkan di sini, di kantor tenaga kerja. Bersikap mondar-mandir seperti seorang pria dengan latar belakang yang dianggap tinggi, yang lain memberinya tempat yang luas, hanya orang tua dengan mentalitas luas yang mampir untuk berdebat tentang Dao. Secara keseluruhan, kehidupan ini baik, berlimpah dalam ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Adapun kantor tenaga kerja sangat miskin dalam hal sumber daya. Beri jalan, kantong uang datang. Zhuo Fen sangat bahagia beberapa bulan ini, tepat pada saat promosi sekte dalam sekte penipu iblis dimulai. Bukannya dia tidak pernah peduli. Tanggung jawab kami, kantor tenaga kerja, untuk membangun tahap promosi murid luar. Bekerja keras kawan, jika 3 hari kemudian ada sesuatu yang tidak pada tempatnya dan kompetisi tidak dapat diadakan, Andalah yang dipertaruhkan. Kuilang, Yuling dan Penatua Yuan berbicara kepada para pekerja. Kuilang menggunakan suaranya yang besar untuk mengintimidasi mereka. Yang ia dapatkan justru ejekan, mereka hanya berkelahi. Apa gunanya dijadikan pamer? Apakah murid luar begitu tidak berguna sehingga mereka tidak bisa bertarung tanpa panggung? Lingkaran Asura kami jauh lebih pas. Hah! Yang lainnya menutup mulut mereka. Semua orang tahu siapa orang itu tanpa melihat. Satu-satunya orang yang menentang kedua bos mereka di kantor tenaga kerja seperti sampah sejati, adalah Zhuo Fen dengan latar belakang istimewanya. Begitu istimewanya bahkan kedua anak hilang yang dipenuhi udara panas ini hanya bisa mengertakkan gigi. Hal ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, mereka selalu menyindir mereka setiap kali ada kesempatan. Zhuo Fen, berhentilah mengeluh. Apakah kamu ingin hidup atau tidak? Kuilang marah. Zhuo Fen mengangkat bahu, mau. Kuilang tampak seperti hendak menangis. Dia adalah bos di kantor tenaga kerja, tapi sejak bajingan ini muncul, namanya terpuruk di tangan tiran yang menjengkelkan ini. Dia anak nakal yang manja. Yuling memegangi kepalanya, menyesali nasibnya. Dia tidak pernah rewel dengan anak itu tetapi bocah nakal itu punya rencana lain, selalu mengganggu mereka dan membuat mereka kesal. Mengapa anak hilang dari semua tetua dan ketua sekte berakhir di kantor perburuhan? Setidaknya bawa beberapa dari mereka ke sekte luar. Namun mereka semua tahu bahwa anak yang hilang ini suatu hari nanti akan terbentur dan pergi. Tapi kapan? Dalam beberapa tahun? Apapun akan lebih baik daripada terjebak di tempat yang sama dengannya. Sambil menyipitkan mata, mereka memelototi Zhuo Fen yang tidak bergerak, lalu menghela nafas atas kemalangan mereka. Penatua Yuan menertawakannya. Ayah! Saudari! Dua suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Mereka menyaksikan dua orang muda bergegas mendekat. Salah satunya adalah gadis cantik yang dikenal Zhuo Fen, Yuer, dan yang lainnya adalah seorang pemuda berusia 20-an yang mengenakan pakaian mewah dan sangat mirip dengan Kuilang. Mungkin putranya. Yuer dan Kuilang tersenyum saat bertemu satu sama lain, tetapi Zhuo Fen menatap tangan Yuer yang lemas dengan tatapan tajam. Masih rusak? Yuer, bagaimana latihan pedang pemakan iblismu? Apakah kamu yakin dengan promosi sekte luar ini? Yuling tersenyum pada adik perempuannya. Tergagap sejenak, Yuer mengungkapkan senyuman yang melemahkan, itu tidak akan menjadi masalah. Di dekatnya, Kuilang menepuk pundak putranya sambil tertawa, sebaiknya kamu menjadi murid luar dalam kompetisi ini, atau semua usaha orang tuamu akan sia-sia. Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Mata pemuda itu menunjukkan keyakinan. Kuilang tersenyum bangga pada Yuling. Yuling,
Menurutmu siapa yang akan menang jika putraku dan adikmu bertarung? Kui Lang mengangkat alisnya. Yuling sangat percaya diri, tentu saja. Tidak, ini anakku. Dia lebih kuat. Kui Lang menggelengkan kepalanya. Yuling melotot, adikku. Anakku. Saudari. Keduanya bolak-balik, dengan pertengkaran yang semakin memanas. Sementara dan pemuda itu hanya mengangkat bahu. Kompetisi sekte luar sudah dekat dan kamu bertengkar seolah-olah kamulah yang naik ke sana. Zuo Fen merayap ke arah mereka seperti hantu, berkata, kemungkinan besar akan berakhir seri. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain, mereka setara. Benar? Keduanya memfokuskan kemarahan mereka pada Zuo Fen, berteriak, kalahkan. Zuo Fen menyeringai dan berjalan pergi. Kui Lang melotot, Zuo Fen, mulutmu busuk sekali. Anak saya akan mengikuti kompetisi, namun tidak ada hal baik yang ingin kamu katakan? Apakah kamu malah mengejeknya, berharap dia akan kalah? Jika terjadi sesuatu pada kamu akan menyesal. Mata Yuling menjadi buas seperti harimau betina, memperlihatkan taringnya. Zuo Fen mengangkat bahu, bukan masalahku. Dan kamu memulainya. Dalam kompetisi tersebut ada yang menang kalah menang, atau seri. Bagaimana mereka bisa berlayar dengan lancar? Oh. Mereka tidak bisa berkata-kata, terpaksa mendengus dan mengibaskan lengan baju mereka. Zuo Fen, mulutmu benar-benar tajam. Kui Lang menghela nafas, merasa tidak berdaya. Sial ini suatu hari akan membunuhku hanya karena marah. Cemberut dan merajuk. Aku mengerti kalau dia selalu membuatku kesal setiap kali kita bertemu, tapi kenapa kakak juga marah? Sementara pemuda itu tercengang melihat pemandangan aneh itu. Orang tuanya cukup terkenal bahkan di kalangan sekte dalam, diusir dari kantor tenaga kerja seharusnya menjadikannya raja. Tetapi siapa pria yang jelas-jelas lebih lemah dalam hal kultivasi, yang berani membalas ayahnya? Dan kenapa ayah tidak melakukan apa-apa? Situasi ini sangat buruk. Melihat para pekerja yang meringis berdiri dalam antrean, hanya Zuo Fen yang melakukan apa yang dia inginkan, melakukan aksi sirkusnya sebagai ejekan terhadap kedua pemimpin ini. Tapi itu hanya memperdalam keraguannya. Ayah, dia. Pemuda itu menunjuk ke arah Zuo Fen. Kui Lang mengerang, yang membuat Zuo Fen tertawa dan menjulurkan dadanya, saya adalah sesama murid ayahmu, Zuo Fen. Karena kamu adalah putranya, panggil aku Paman Senior Zuo untuk saat ini. Paman Senior Zuo, saya Kui Gang, salam. Anak itu terintimidasi dan merespons dengan cepat. Sementara Kui Lang bergegas mendekat dan membantu putranya berdiri sambil mengumpat, Gang kamu tidak boleh begitu naif hingga mudah ditipu. Sialan ini pastinya adalah anak yang hilang. Tapi dia sama sekali tidak ada hubungannya denganku, jadi bagaimana kamu bisa memanggilnya Paman Senior? Kui Lang memelototi Zuo Fen, bajingan busuk, aku bisa menerima komentar kasar dan sindiranmu tapi tahu kapan harus berhenti. Jangan pernah macam-macam dengan anakku. Jadi bagaimana jika aku memanggilmu saudaraku, itu adalah kehormatanmu. Saat putramu datang sambil menangis kepada pamannya, aku mungkin akan mengabaikannya. Zuo Fen mengangkat bahu dengan seringai yang pantas untuk dihajar. Kui Lang hendak meledakkan amarahnya, namun tidak ada cara untuk melampiaskannya. Kui Gang tercengang. Lalu mengapa harus diejek, jika pemuda itu bukan murid ayahnya? Bagaimana ayah masih bisa menerimanya? Para pekerja tahu betul alasannya, tertawa-tawa dalam hati dan diam-diam mengacungkan jempol kepada Zuo Fen. Latar belakang Zuo Fen adalah nebula yang sangat besar. Tetapi setidaknya anak yang hilang ini tidak bersikap keras terhadap sesama pekerja, melampiaskannya pada kedua bosnya. Sepertinya dia adalah juru bicara kantor tenaga kerja. Kui Lang menarik Kui Gang, menunjuk ke arah Zuo Fen dengan wajah keras, Gang lihat itu, dia bukan siapa-siapa, menggunakan koneksinya untuk masuk ke sekte tersebut. Dia mungkin suatu hari akan menjadi eksekutif yang lebih tua, tetapi dia tidak akan mencapai apapun dalam hidupnya. Jadi jangan bergaul dengan orang seperti dia akan menyeretmu ke bawah. Kamu pasti akan lebih tinggi darinya.
Yuling melakukan hal yang sama dengan saudara perempuannya, menunjukkan rasa jijik di wajahnya sambil menunjuk ke arah Zuofen. Zuofen menjadi contoh negatif sempurna keduanya. Zuofen menyeringai tanpa peduli, jadi bagaimana jika saya adalah anak yang hilang, bukankah kamu sama, menggunakan sedikit daya tarik kamu untuk memberikan koneksi kamu, materi untuk dilatih? Keserakahan manusia tidak ada habisnya. Dengan kekuatan datanglah, itu hanya logis. Kalau begitu, apa gunanya kekuasaan? Kamu mengejek saya karena menjadi anak yang hilang padahal sebenarnya kamu ingin mengikuti jejak saya dan memilih orang lain. Kita semua adalah penggarap iblis di sini, apa hebatnya pamer sambil berpura-pura tidak bersalah. Zuofen memiliki nada datar, tetapi tidak peduli bagaimana kedengarannya, dia mengejek keduanya. Kui Gang dan Yuer mengangguk. Kata-kata Zuofen agak belak-belakan, tapi sangat masuk akal. Mereka harus percaya padanya. Semakin kamu membenci seseorang, semakin kamu ingin menjadi seperti mereka. Tapi tidak ada yang mau mengakui rasa iri mereka. Cukuplah kesesatanmu. Yuer dan Gang Er memiliki bakat yang bagus dan pekerja keras. Mereka pasti akan maju. Yang kami lakukan hanyalah memberikan yang terbaik dalam mendukung mereka. Berbeda dengan kamu, menyia-nyiakan hidup kamu sambil menunggu kematian, terjebak dalam posisi buntu yang sama. Kamu tidak tahu seni bela diri apapun dan satu-satunya alasan kamu hidup melalui lingkaran Asura adalah karena kultivasi kamu yang tinggi. Saya yakin kamu akan segera mencapai tujuan kamu di lingkaran sebelum pelindung kamu mengeluarkan kamu dari sini. Kui Lang berteriak, mencoba menyelamatkan sedikit harga diri. Zuofen hanya memasang tatapan mengejek, orang bodoh, keterampilan bela diri hanyalah alat sedangkan kultivasi adalah intinya. Saya tidak tahu seni bela diri tetapi hati dan pikiran saya hanya tertuju pada Dao, membantu saya melihat misterinya dan maju. Wawasan adalah inti dari kultivasi, keterampilan dan metode kultivasi. Berfokus pada keteguhan namun mengabaikan fundamental sangatlah menggelikan. Kui Lang terdiam, lalu berteriak, Zuofen, apa yang kamu katakan? Saya tidak menangkapnya. Dong. Pikiran semua orang meledak, memasang wajah panjang dan memegangi kepala melihat tatapan canggungnya. Kui Gang tersipu malu, ayah tidak suka bertengkar, bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Lagi pula, itulah dia, pria yang mengandalkan tinjunya. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakannya kali ini. Penatua Yuan menghela nafas. Para murid sekte ini selalu bertarung dan kejam, menekankan kemampuan atas Dao. Bahkan seorang ahli panggung radian seperti Kui Lang begitu bodoh terhadap Dao, dia hanya bisa meratap. Jika ini terus berlanjut, sekte penipu iblis akan terjebak di 3 sekte terbawah selama ribuan tahun. Namun Zuofen, yang berasal dari dunia sekuler, memiliki wawasan yang luar biasa tentang Dao. Dia yang memimpin sekte akan menggerakkan sekte tersebut ke jalan yang benar, menuju masa depan yang gemilang. Mata Penatua Yuan bersinar. Oh, ada apa sebenarnya keriuhan itu? Mengapa para buruh hanya duduk diam? Sebuah suara menggoda berkata. Mereka semua menoleh dan melihat seorang wanita anggun mengayunkan pinggulnya. Karena kantor tenaga kerja dipenuhi oleh laki-laki, mereka semua menelan ludah saat melihat spesimen bagus yang masuk ke kandang mereka. Hanya untuk menundukkan kepala pada detik berikutnya. Karena makhluk ini adalah binatang buas lainnya. Dia tidak lain adalah Humeier. Zuofen mencibir ke dalam, senyum ramahnya hanya menyembunyikan belati. Terakhir kali dia muncul, dia akhirnya diserang secara diam-diam, dan kali ini sesuatu pasti akan terjadi juga. Hanya targetnya bukan aku kali ini. Zuofen mengikuti matanya dan tiba di Yuling dan saudara perempuannya.